Halo, apa kabar Sobat Jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di BSD, tepatnya di area Bukit Golf BSD. Lebih tepatnya lagi ini di wilayah daerah Lengkong namanya. Jadi karena masih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta ini, saya ingin mengajak teman-teman semua, Sobat Jalan, untuk kembali mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang mempertaruhkan nyawa-nyawa mereka demi kemerdekaan bangsa ini. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua ke Lengkong ini, ke BSD ini, ke tempat monumen. Jadi di Lengkong ini ada monumen Palagan Lengkong namanya. Dan di sini dulunya sejarahnya itu pernah terjadi pertempuran antara pasukan Mayor Daan Mogot dengan pasukan Jepang yang ada di sini. Jadi ini dulu ada sebuah markas di monumen itu. Di monumen itu ada sebuah rumah yang dipakai untuk markas oleh pihak Jepang dan dipakai juga sebagai tempat gudang senjata. Dan wilayah BSD ini sendiri dulunya ini perkebunan karet nih guys. Jadi sebelum ada perumahan seperti sekarang ini BSD sekarang ini kan jadi perumahan elit yang ada di Tangerang. Perumahan ini masuknya itu sekitar tahun 90-an kalau nggak salah. Jadi pada masa tahun 45 46 ini dulunya masih hutan karet di sini. Nah, di area monumen Palagan Daan Mogot ini dipakai oleh pihak Jepang sebagai markas, sementara pihak Mayor Daan Mogot sendiri itu sebenarnya adanya di Tangerang. Jadi Mayor Daan Mogot itu kan seorang tentara, direktur dari Akademi Militer yang ada di Tangerang, Resimen 4 namanya. Nah, kemudian karena sesuatu hal akhirnya terjadilah pertempuran di sini. Nah, ceritanya seperti apa dan tempatnya juga seperti apa, kita menuju ke sana. Sebenarnya saya sudah ada di lingkungan monumen Palagan sendiri, karena di informasi dari security BSD di wilayah BSD ini tidak boleh mengambil gambar. Tapi tadi saya sudah izin dengan Bapak security-nya dan diperbolehkan karena ini untuk kepentingan edukasi generasi muda kita. Jadi terima kasih untuk Bapak security, dan kita menuju ke monumen Palagan Daan Mogot. Oke. Jadi tempat monumen ini persis di pinggir jalan raya guys, di Bukit Golf BSD City, Serpong, Tangerang Selatan. Dan tempatnya ini kurang begitu terekspos, apalagi di tengah bangunan elit perumahan BSD City ini.
Mungkin tidak banyak orang yang tahu kalau di sini ada sebuah monumen yang sangat bersejarah di tengah kota BSD ini. Ya, inilah guys, monumen Palagan Lengkong yang ada di BSD, tepatnya di di komplek elit Bumi Serpong Damai, Lengkong Wetan, Tangerang Selatan. Jadi di sinilah pada tahun 1946 itu terjadi sebuah pertempuran yang menewaskan Mayor Dan Mogot dan teman-temannya, para taruna beserta para tentara BKR waktu itu. Jadi akhirnya tempat ini dibikinkan sebuah prasasti, monumen. Nah, peristiwa Lengkong pada hari Jumat petang tanggal 25 Januari 1946 telah terjadi peristiwa berdarah Lengkong atau Serpong, di mana pasukan dari Akademi Militer Tangerang yang dipimpin oleh Mayor Daan Mogot yang tengah merundingkan penyerahan senjata dari pasukan Jepang di Lengkong kepada pasukan tentara Republik Indonesia, secara tiba-tiba sekali telah dihujani tembakan dan diserbu oleh pasukan Jepang, sehingga mengakibatkan gugurnya 34 taruna Akademi Militer Tangerang dan 3 perwira tentara Republik Indonesia. Jadi betapa perjuangan para pahlawan kita, para pendahulu kita untuk menjadikan bangsa ini merdeka itu sungguh sangat luar biasa. Korban nyawa ratusan bahkan ribuan nyawa. Jadi ini ada nama-nama taruna yang gugur di sini, di tempat ini, di tempat terjadinya peperangan, terjadinya serbuan mendadak Mayor Dan Mogot sebagai Direktur Akademi Militer Tangerang. Ada ajudannya Letnan Subianto, Letnan Sutopo juga menjadi korban juga, dan 33 taruna yang lain. Ya, mudah-mudahan jasa-jasa orang-orang, para pahlawan kita yang sudah berjuang, yang sudah menaruhkan darah, nyawa untuk bangsa ini, mendapatkan imbalan yang setimpal, mendapatkan tempat terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib hukumnya untuk menjaganya, merawatnya. Area monumen ini sendiri tidak terlalu luas guys, hanya sekitar 500 meter persegi, dengan 2 bangunan utama, yaitu sebuah monumen ini dan sebuah rumah kecil, atau tepatnya 2 ruangan dengan 2 kamar mandi yang berada di tengah-tengahnya, yang berada di samping monumen ini. Dan rumah itulah tempat markas dan gudang persenjataannya pasukan Jepang waktu itu yang ada di wilayah Lengkong ini. Monumen ini sendiri dibangun oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1993 sebagai bentuk penghormatan dan juga saksi sejarah tragedi Lengkong setelah komplek
perumahan BSD ini mulai dibangun, guys. Dan di depan ini ada ini guys, apa namanya, rumah ya, rumah tempat terjadinya baku tembak. Jadi markas tempat pasukan Jepang waktu itu yang ingin diajak kompromi, tapi ternyata mereka justru menyerang. Nah, inilah guys, rumah yang dipakai oleh pasukan Jepang waktu itu, yang akhirnya sekarang dijadikan cagar budaya sebagai momentum, sebagai saksi bahwa di sini dulu pernah terjadi peperangan yang menewaskan 36 taruna Akademi Militer Resimen 4 Tangerang. Jadi di rumah ini dulu menjadi markas besar dan persenjataan Jepang yang dipimpin oleh Kapten Abe dan berada di bawah pengawasan Belanda ketika itu, yang menguasai Bogor. Jadi pada tahun 1945 atau lebih tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1945 itu, Jepang menyerah kalah dan takluk pada sekutu pada Perang Dunia Kedua setelah dua kotanya dibom oleh Glasgow. Sehingga pada pihak sekutu mempunyai hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah yang pernah dikuasai, termasuk di Indonesia ini, guys. Nah, oleh karena itu sekutu datang ke Indonesia ini antara tahun 1945 hingga 1946 itu bertujuan menerima kekuasaan dari pihak Jepang dan juga untuk melucuti senjata pasukan Jepang serta membebaskan tawanan perang pasukan Jepang yang ada di Indonesia. Jadi orang-orang Eropa yang menjadi tawanan Jepang yang ada di Indonesia. Tapi pada kenyataannya justru sekutu itu diboncengi oleh pasukan Nika dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia ini. Nah, hal inilah yang membuat para pemuda Indonesia waktu itu, termasuk Mayor Daan Mogot, melakukan perlawanan dengan berbagai siasat dan strategi, guys. Dengan terlebih dulu melucuti senjata pasukan Jepang dengan mengatasnamakan sekutu. Tujuannya adalah supaya Belanda jangan sampai menguasai Indonesia kembali. Jadi awal mula terjadinya peperangan atau saling tembak antara tentara pasukan Mayor Daan Mogot dengan tentara pasukan Jepang itu, tentara pasukan dari Letnan Abe dari Jepang, yaitu berawal dari adanya kabar bahwa pasukan Belanda yang ada di Bogor itu ingin menguasai Parung, ingin menguasai Parung dan sekitarnya, termasuk daerah Lengkong ini. Jadi Lengkong ini kan nggak jauh dari Parung karena ini ada di tengah ya dia. Nah, mendengar kabar itu, Mayor Daan Mogot sebagai direktur dari Akademi Militer kemudian mendatangi markas ini, markas yang ada di Lengkong ini. Tujuannya adalah untuk
sesegera mungkin melucuti senjata pasukan Jepang. Jadi Mayor Daan Mogot didampingi sejumlah perwira, antara lain Mayor Wibowo, Letnan Sutopo, Letnan Subianto, dengan mengendarai 3 truk dan 1 jeep militer. Mereka berangkat ke Lengkong ini, ke daerah Lengkong ini. Nah, pas di depan pintu gerbang markas tentara Jepang, mungkin ada di bagian depan kali ya, karena ini dulunya ini kan hutan karet. Jadi data sejarah yang saya punya, jadi cuman ada 2 rumah ini nih yang masih tinggal. Apakah di sekitarnya ada rumah lain, rumah warga atau bangunan lain selain ini, saya nggak mendapatkan data apapun. Jadi yang tersisa dari peristiwa berdarah Lengkong itu cuman tinggal 2 rumah ini, dan rumah ini pun sudah direnovasi ya. Bangunannya asli tapi sudah direnovasi. Yang saya pikir ini hanya rumah penjagaan ya, karena saya menyangka pasti ada rumah yang lebih besar lagi dari 2 rumah ini, karena ini kan dipakai oleh pemerintah Jepang di sini ini untuk gudang senjatanya mereka. Jadi nggak mungkin 2 rumah kecil ini. Jadi rumah yang tersisa sampai saat ini kemungkinan besar ini hanya kantor penjagaan gitu, semacam itulah kurang lebih. Nah, pas pada waktu sampai di pintu gerbangnya, mereka dicegat oleh pasukan Jepang yang menjaga di situ. Setelah terjadi perundingan, akhirnya dari pihak pasukan Daan Mogot itu yang diperbolehkan masuk ke sini itu cuma 3 orang, yaitu Mayor Daan Mogot sendiri, Mayor Wibowo, dan seorang taruna yang berkebangsaan Eropa. Karena siasat dari Mayor Daan Mogot adalah dia mengatasnamakan sebagai pasukan sekutu. Sementara Letnan Sutopo dan Letnan Subianto yang ada di luar karena tidak boleh masuk tadi itu, ditugaskan untuk mengkoordinir para taruna untuk atas inisiatif mereka berdua sih sebenarnya. Mereka langsung melucuti pasukan Jepang yang ada di depan markas itu, di pintu gerbang tadi. Dan akhirnya mereka pun berhasil melucuti senjata pasukan Jepang yang ada di luar tadi itu. Nah, kemudian dengan tiba-tiba sebelum terjadinya perundingan di dalam oleh Mayor Daan Mogot dan Jenderal Abe, tiba-tiba dari luar terdengar suara tembakan gitu, entah dari mana dan oleh siapa, semuanya nggak ada yang tahu. Jadi letusan itu terdengar begitu saja gitu. Secara spontan tentara Jepang yang ada di dalam markas ini kemudian keluar sambil meneriakkan pakai bahasa mereka ya, dan saat itu juga terjadilah baku tembak antara pasukan Mayor Daan Mogot yang ada di luar maupun yang ada di dalam dengan pasukan Jepang yang pertempuran itu sendiri sangat tidak berimbang, karena pasukan Daan Mogot itu hanya berjumlah 70 orang, sementara pasukan Jepang yang ada di sini itu diperkirakan jumlahnya ratusan, karena ini markas besarnya mereka yang ada di daerah Lengkong ini ya, sebagai gudang persenjataan mereka itu.
dan pertempuran itu akhirnya berlangsung hingga petang, jadi menjelang maghrib lah. Jadi dari mereka berangkat itu jam 2 siang setelah sholat Jumat, karena tanggal 25 Januari itu hari bertepatan dengan hari Jumat, dan pertempuran itu pun akhirnya berakhir pada petang sekitar maghrib, karena pasukan dari Mayor Daan Mogot sudah sangat kewalahan, dan Mayor Daan Mogot sendiri pun tewas ya, dihujani tembakan oleh pasukan Jepang. Jadi 3 orang yang ada di dalam semuanya tewas. Tersisa beberapa orang yang kemudian melarikan diri, menyelamatkan diri, kembali ke markas dengan melalui Kali Cisadane. Jadi mereka melarikan diri melalui Kali Cisadane yang ada di dekat sini. Nanti kita ke sana. Nanti kita ke sana melihat seperti apa kali. Jadi mereka menggunakan rakit melalui Kali Cisadane untuk kembali ke Akademi Militer yang ada di Tangerang, melaporkan kejadian yang terjadi. Dan beberapa pasukan dari Mayor Daan Mogot yang luka-luka kemudian ditawan oleh pasukan Jepang di sini. Dan pada keesokan harinya tanggal 26, ini pasukan Daan Mogot yang luka-luka tadi itu, yang masih hidup tapi penuh dengan luka-luka itu dikasih skop sama mereka, dikasih skop untuk menggali lubang pekuburan. Jadi mereka dikasih skop. Ya Pak? Maaf, ini dari Ya. mana? Saya pribadi. Oh, pribadi. Iya. Udah ada seperti ini. Tadi ada sedikit trouble. Jadi agak kepotong ya, guys. Sorry. Jadi setelah pagi harinya, setelah pagi harinya tanggal 26 Januari 46, pasukan Daan Mogot yang ditawan, yang luka-luka, yang masih hidup, yang ditawan oleh pasukan Jepang, yang dikasih dikasih skop untuk menggali kuburan buat teman-temannya yang sudah meninggal. Jadi mereka disuruh menguburkan temannya sendiri yang sudah meninggal. Nggak kebayang ya seperti apa rasanya itu. Dan akhirnya setelah tragedi itu berakhir, pada tanggal 29, jenazah yang dikuburkan di sini yang berjumlah 36 orang itu
setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Jepang, akhirnya jasad yang ada di markas Lengkong ini kemudian dipindahkan ke markas Resimen 4 yang ada di Tangerang. Dan sekarang menjadi Taman Makam Pahlawan dengan nama Taman Makam Pahlawan Taruna. Begitulah kisah tragedi yang ada di Lengkong ini, yang ada di markas Lengkong di BSD ini. Oke guys, kita menuju ke Kali Cisadane untuk melihat seperti apa Kali Cisadane, dan kita nanti kalau masih ada waktu kita ke ini Taman Makam Pahlawan Taruna yang ada di Tangerang. Oke, kita menuju ke sana. Di sinilah ini guys, Kali Cisadane itu yang berjarak sekitar 500 meter dari Monumen Palagan Lengkong tadi. Dan melalui Kali Cisadane ini beberapa taruna yang selamat kemudian berusaha menyelamatkan diri menggunakan rakit menuju ke sekolah Akmil di Tangerang. Oke, sekarang kita menuju ke makam taruna di Tangerang yang berjarak kurang lebih sekitar 13 km dari sini. Mudah-mudahan masih keburu karena ini memang sudah sore. Ya, di sinilah guys letak dari Taman Makam Pahlawan Taruna itu. Tepatnya di Jalan Taruna. Jadi dipakai buat nama jalan yang ada di sini akhirnya. Di Jalan Taruna, Kota Tangerang. Disinilah tempat para pahlawan yang gugur di Lengkong akhirnya dimakamkan secara layak, diberi penghormatan, dan tempat ini pun dinamakan Taman Makam Pahlawan Taruna. Jadi di sini juga bekas sekolah militer Resimen 4 waktu itu di bawah Direktur Mayor Daan Monggok. Kita coba masuk ke dalam. Tadi sudah dapat izin, boleh mengambil gambar ke dalam. Wah ini guys, sampai merinding nih guys. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi disinilah para pahlawan yang gugur di Lengkong, di Palagan Lengkong, akhirnya dimakamkan secara layak. Mayor dan Mogok beserta pasukannya, para taruna. Oke, kita berdoa sejenak untuk para pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negara ini. Berdoa, silahkan. Maulana Syaitanir Rajim. Ya na'udzu ya kanasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cukup, selesai. Jadi di sini memang khusus buat ini
lawan Taruna yang gugur di Lengkong. Kita coba lihat. Mayor dan Mogot ada di sebelah mana? Ini makam dari Mayor dan Mogot. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni semua dosa-dosa para pahlawan dan memberikan tempat terbaik. Ini tugu penghormatan. Ini nama-nama yang ada di makam ini. Mayor dan Mogot, Letnan Subianto, Letnan Sutopo, dan beberapa taruna. Dan kenapa dinamakan Taman Makam Pahlawan Taruna? Karena memang sebagian besar yang gugur adalah para taruna Akademi Militer dan selebihnya adalah tentara BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Dan di bawah ini ada semacam puisi yang aslinya ditulis dalam bahasa Belanda yang ditemukan di saku seragam Letu Subianto pada saat pemindahan jenazah dari pekuburan di area hutan karet di Lengkong menuju ke taman makam ini. Dan untuk memberikan semacam penghargaan atau tanda cinta kepada para taruna yang gugur pada tragedi itu, maka sajak atau puisi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diikutsertakan diukir di tugu ini, guys. Termasuk juga menetapkan tanggal 25 Januari sebagai Hari Bakti Taruna Akademi Militer karena Mayor Daan Mogot adalah direktur pertama sekolah Akademi Militer itu, dan ini menjadi cikal bakal dari para taruna perwira Akademi Militer Tentara Nasional Indonesia saat ini, guys. Dan sejak saat itu juga sekolah Akademi Militer yang ada di Tangerang ini, termasuk juga yang ada di tempat lain, kemudian ditutup dan digabung menjadi satu di sekolah Akademi Militer yang ada di Magelang hingga sampai saat sekarang. Dan gedung yang masih tersisa di sebelah sana itu sekarang dijadikan sebagai museum yang di dalamnya terdapat foto-foto para taruna yang gugur, termasuk foto-foto ini foto-foto perjuangan para taruna militer di Indonesia beserta perjuangan. Tapi sayang kita nggak dapat izin untuk masuk ke dalam karena memang sudah sore. Ini sudah menjelang maghrib ini, guys. Oke, saya sudahi video tentang Monumen Palagan Lengkong. Saya juga mohon maaf kalau Monumen Palagan Lengkong sendiri yang tadi itu kurang begitu jelas posisi lokasinya karena memang di BSD itu sangat ketat, jadi tidak boleh mengambil gambar di pinggir jalan, hanya dikasih izin di lokasi jadi nggak apa-apa lah, yang penting sudah cukup untuk informasikan kepada teman-teman semua. Oke, buat yang suka video ini silahkan like, silahkan subscribe, silahkan share ke medsos kalian, dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.